Turun gunung, Zinedine Zidane bakal latih PSG. Sebuah kabar menarik datang dari Zinedine Zidane. Manajer asal Prancis itu dilaporkan akan turun gunung untuk melatih PSG. Zidane merupakan sosok yang lekat dengan Real Madrid. Sebagai seorang manajer, ia berhasil memimpin El Real untuk memenangkan sejumlah trofi prestisius, termasuk 3 trofi Liga Champions. Sejak musim panas kemarin, Zidane tengah menganggur. Pasalnya ia memutuskan untuk mundur dari jabatan manajer Real Madrid. Vika Just mengklaim bahwa Zidane akan segera kembali ke dunia manajerial. Ia dilaporkan berpotensi jadi manajer baru PSG. Menurut laporan tersebut, manajer PSG sedang menggodok rencana untuk memecat Mauricio Pochettino. Manajemen PSG kurang puas dengan performa tim mereka. Semenjak didatangi Pochettino, kini diawali dari kegagalan Pochettino membawa PSG mempertahankan gelar Liga 1 musim lalu. Di awal musim ini, PSG juga menelan sejumlah hasil yang kurang baik meski tim mereka diperkuat oleh pemain-pemain top. Itulah yang membuat manajemen PSG mulai kehabisan kesabaran dengan Pochettino. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen PSG menjadikan Zidane sebagai kandidat utama pengganti Pochettino. Mereka menilai Zidane memiliki track record yang teruji sebagai manajer, sehingga ia diyakini bisa membawa PSG lebih berprestasi terutama di kancah Eropa. Jadi, manajemen PSG saat ini tengah menyusun proposal agar Zidane bisa merapat ke Parc des Princes. PSG tidak hanya mempertimbangkan Zidane sebagai calon manajer baru, Joachim Low dan Antonio Conte juga dilaporkan masuk daftar calon manajer baru PSG. Drama Kylian Mbappe, Real Madrid sampai babak final di Januari 2022. Drama mengenai masa depan Kylian Mbappe mencapai babak baru kemarin. Mbappe berbicara terang-terangan mengenai keinginannya untuk meninggalkan PSG musim panas lalu. Kepergian Mbappe dari PSG memang sudah ditunggu-tunggu. Saat ini dia memasuki tahun terakhir dalam kontraknya. Sebab itu seharusnya musim panas kemarin jadi kesempatan ideal PSG untuk menjual Mbappe. Situasi ini ditangkap Real Madrid sebagai celah terbuka untuk merekrut Mbappe. Los Blancos pun bergerak hingga mengajukan 3 tawaran, tapi semuanya ditolak PSG tanpa pertimbangan. Kini, perkembangan situasi justru semakin mendekat Mbappe ke Madrid. Lantas, apa rencana PSG? Nama Mbappe sempat tercoreng karena dianggap hanya menginginkan uang di PSG. Karena itulah dia masih menolak kontrak hingga saat ini. Namun, Mbappe mengaku bahwa dia sudah lama mengajukan permintaan transfer ke PSG, tapi pihak klub menghalanginya. Mbappe juga mempertimbangkan untung rugi klub, karena itu dia minta dijual musim panas lalu. Saya meminta pergi karena saya tidak mau memperpanjang kontrak saya di sini. Saya ingin klub menjual saya agar mereka bisa membeli pengganti yang berkualitas untuk saya, kata Mbappe. Saya ingin kesepakatan transfer saya ini bisa menjadi kesepakatan yang bagus untuk semua pihak. Namun pihak klub mengatakan saya tidak boleh pergi dan saya menghormati itu. Ucapan Mbappe ini tentu memutarbalikkan situasi. Sebelumnya, Madrid dicekam karena menilai telah menggunakan cara-cara tidak sportif untuk mendapatkan Mbappe. Kini terbukti bahwa PSG yang menolak menjual Mbappe, padahal sudah ada tawaran besar plus fakta bahwa Mbappe telah meminta pergi. Saya bahagia di klub ini karena klub ini memberikan banyak hal bagi saya selama 4 tahun terakhir. Itulah mengapa saya bilang kepada klub ini di bulan Juli bahwa saya ingin pergi agar klub bisa mencari pengganti saya, lanjut Mbappe. Berdasarkan ucapan Mbappe, artinya dia sudah membuat kesepakatan untuk menolak kontrak baru. Berarti Madrid bisa merekrut Mbappe secara gratis di bursa transfer Januari 2022 nanti. Lionel Messi dan dampaknya untuk Liga 1. Baik Lille, Josep Fonte sangat senang melihat Lionel Messi bermain di Liga 1. Menurutnya, kedatangan La Pulga memberikan banyak dampak buat sepak bola Prancis. PSG menjalani bursa transfer yang luar biasa. Pada musim panas tahun ini, mereka berhasil mendatangkan banyak pemain bintang. Salah satu pemain bintang yang direkrut PSG adalah Lionel Messi. Bintang Argentina tersebut digait PSG secara gratis. Messi tidak bisa memperpanjang kontraknya dengan Barcelona karena aturan gaji di La Liga. Alhasil, Messi mengikuti langkah Achraf Hakimi, Sergio Ramos, dan Gianluigi Donnarumma ke Parc des Princes. Fonte menyebut kedatangan Messi ke PSG akan menjadi keuntungan besar bagi Liga 1. Menurutnya, Messi bisa menarik perhatian sehingga Liga 1 menjadi semakin dikenal. Di satu sisi, untuk Liga bagus memiliki Messi, dia memiliki perhatian dan semua orang ingin melihat Messi dan para pemain hebat ini bermain, kata Fonte. Namun, kedatangan Messi tidak selalu berdampak positif. Menurut Fonte, tidak semua tim di Liga 1 punya kemampuan untuk membuat timnya tetap kompetitif, terlebih pada masa pandemi Covid.
Di satu sisi, sangat fantastis memiliki semua pemain hebat ini datang ke Liga, tetapi dalam hal daya saing dan memiliki tim lain yang mampu bersaing memperebutkan gelar itu sulit. Lanjutnya, Anda datang setelah COVID-19, di mana itu adalah waktu yang sulit bagi sepak bola Prancis. Tidak banyak klub yang bisa membeli pemain dan bisa membuat rekrutan besar. Kemudian Anda melihat PSG membawa pemain top, saya tahu sebagian besar dari mereka adalah transfer gratis, tetapi Anda masih harus membayar gajinya. Mauricio Pochettino sekarang memiliki salah satu skuad terbaik di Eropa. Conte mengatakan sulit melihat rival mereka merekrut banyak nama besar dengan begitu mudah. Itu sulit setelah memenangkan gelar. Anda ingin menjadi kompetitif dan terus bersaing melawan PSG, sambungnya. Jendela transfer kami bukan yang terbaik dan kemudian Anda melihat PSG mendatangkan semua pemain hebat ini. Agak mengecewakan dan membuat frustasi, tetapi Anda bertarung dengan senjata yang Anda miliki dan kami mencoba bertarung dengan senjata yang kami miliki. Kami akan mencoba melakukannya lagi tahun ini. Lille berhasil mengalahkan PSG dalam perebutan gelar Liga 1 pada musim lalu. Conte menyebut hal tersebut sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam karirnya. Itu mungkin salah satu pencapaian terbaik dalam karir saya ketika saya memenangkan Liga melawan tim seperti PSG, dan dengan cara yang kami lakukan luar biasa dan fantastis apa yang kami capai, ujar Conte. Itu semua karena semangat tim kami, kebersamaan kami dan kemauan kami untuk tidak kebobolan gol, pertahanan memenangkan kejuaraan seperti yang orang katakan normal. Itu fantastis untuk kota, untuk klub dan seluruh negeri karena tidak ada yang ingin melihat PSG memenangkan begitu banyak gelar berturut-turut. Kylian Mbappe ingin rehat dari timnas, begini reaksi Raphael Varane. Belum lama ini, Kylian Mbappe merasa tak bahagia lantaran kerap dijadikan sebagai kambing hitam atas kegagalan timnas Prancis di Euro 2020 yang lalu. Bahkan, perselisihannya dengan Olivier Giroud yang digoreng oleh media Prancis makin memperburuk keadaan. Tak sedikit pula yang menyebut Mbappe main setengah hati saat bersama timnas ketimbang ketika bermain dengan PSG. Saking kesalnya, Mbappe mengaku sempat berpikir untuk menepi sementara dari skuad Les Bleus. Sang pemain ingin fokus membela Paris Saint-Germain dan mengembalikan performa terbaiknya agar siap tampil kembali bersama tim Ayam Jantan. Curhatan Mbappe lantas mendapatkan Raphael Varane. Bek milik Manchester United itu memberikan dukungan penuh kepada Mbappe dengan menyebut seluruh penggawa Les Bleus akan bersatu dan menanggung beban bersama baik saat menghadapi periode bagus maupun buruk. Saya pikir di tim ini semuanya sudah cukup jelas, kami akan terus bersama menghadapi situasi apapun, ujar Varane. Ketika segala sesuatu yang berjalan dengan baik dan ketika semuanya berjalan kurang bagus, kami akan membagi tanggung jawab, kami tak akan meninggalkan siapapun. Itulah pola pikir tim ini dan itulah mentalitas serta filosofi kami. Kami tidak akan pernah mengubah hal itu, pungkasnya.